Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai perulangan atau pengulangan, dan di seri kali ini kita masuk ke materi pengkondisian ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di dalam pengkondisian atau kondisional, dia mempunyai 3 statement. Yang pertama ada if else, yang kedua ada if else if lalu else, dan yang ketiga ada switch. Nah, switch ini digunakan untuk ketika if else itu sudah banyak, jadi kita ringkas menggunakan switch. Oke, langsung aja kita hands on ke codingannya. Silahkan kalian buka Visual Studio Code. Sebelum dibuka Visual Studio Code, di sini saya buat satu buah folder lagi untuk pengkondisian. Di sini saya namakan chapter 4 seperti ini. Lalu saya buka Visual Studio Code. Lalu open folder, arahkan ke chapter 4. Oke. Lalu jangan lupa di sini aktifkan web servernya, kita menggunakan Apache, dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Kita belum menggunakan MySQL karena belum masuk ke databases. Jadi biarkan aja. Selanjutnya di sini kita buat satu buah file namanya pengkondisian.php. Saya tutup dulu sidebar-nya. Di sini kita buka tag PHP. Oke, selanjutnya kita tambahkan tag komentar. Di sini pengkondisian. Nah, ada 3 statement dalam kondisional. Yang pertama ada if else, yang kedua ada if else lalu if else, dan yang ketiga ada switch. Oke, untuk menjalankan kode program if, kita cukup tuliskan seperti ini, if kurung buka tutup seperti ini, lalu buka bracket kurung kurawal, lalu di enter. Nah, di dalam codingan if ini kita bisa mengecek ya, karena if ini kan outputnya kalau misalkan bernilai true nanti munculnya apa, kalau bernilai false itu nanti munculnya apa. Contoh misalkan di sini saya punya $x atau variabel x yang saya isikan 1 misalkan. Lalu saya buat kondisionalnya menggunakan if $x sama dengan $x lebih kecil dari 10 misalkan seperti ini. Lalu saya di sini echo kelas coding. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan dia nilainya true, maka akan ditampilkan echo yang ada di dalam ini. Tapi kalau nilainya false, maka dia akan keluar dari statement kondisionalnya. Berarti kalau di sini di baris ke-12 ya, kosong. Oke, selanjutnya coba kita masuk ke sini, localhost / belajar PHP, ada di chapter 4 dan pengkondisian. Oke, ini nilainya true ya, kelas coding. Kalau misalkan saya ganti menjadi 11, berarti apakah 11 lebih kecil dari 10? Berarti jawabannya atau nilainya adalah false atau salah. Maka kalau salah, dia akan keluar dari if-nya, maka kosong. Nah, kalau misalkan kita isi di sini echo salah, atau di sini benar deh, jangan cross coding, di sini benar seperti ini.
Kayak misalkan di sini saya isi 1, apakah 1 lebih kecil dari 10? Jawabannya benar. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia nantinya memunculkan benar salah karena dia ngecek nih apakah 1 lebih kecil dari 10? Jawabannya benar. Lalu dia keluar ke sini ngecek lagi, koordinatnya dapat echo yang salah. Maka di sini memunculkan benar dan salah. Nah, kalau misalkan di sini kita 11, maka yang muncul adalah salah aja. Nah, untuk mengatasi seperti ini kita bisa menggunakan else ya. If else, jadi di sini kita tambahkan else seperti ini. Nah, untuk echo-nya ini kita pindahkan ke dalam sini. Nah, jadi cara bacanya apakah 1 lebih kecil dari 10, maka munculkan benar. Lalu nanti dicek lagi kalau misalkan apakah 11 lebih kecil dari 10, salah ya, maka tidak ditampilkan yang benar tapi ditampilkannya yang salah. Oke, kita save lalu refresh. Oke, udah benar. Lalu kalau misalkan saya ganti di sini menjadi 1, yaitu benar. Jadi ini untuk statement pengkondisian if dan else. Lalu selanjutnya kalau misalkan gini, kalau misalkan apakah 10 lebih kecil dari 10? Nah, harusnya jawabannya, nah ini jawabannya salah ya. Harusnya kan jawabannya misalkan sama gitu. Nah, ini kita udah mulai percabangan menggunakan if, else if, lalu else. Di sini kita cukup tambahkan Oke, di sini kita tambahkan else seperti ini. If misalkan kita buat statement lagi, misalkan $x sama dengan 10. Nah, maksudnya ketika kita punya $x-nya 10 lalu kondisinya 10, maka dia sama. Nah, kalau sama, kita akan tampilkan di sini echo pas misalkan. Tapi kalau misalkan dia salah atau bernilai false, maka kita tampilkan echo lagi salah. Oke ya. Oke, kita cek lagi. Misalkan apakah 1 lebih kecil dari 10? Benar. Maka kode program yang ini tidak akan dijalankan. Benar. Kalau misalkan 5, apakah 5 lebih kecil dari 10? Benar ya. Kalau misalkan 11, apakah 11 lebih kecil dari 10? Jawabannya false, berarti outputnya adalah salah. Tapi kalau 10 apakah lebih kecil dari 10, maka jawabannya yang ini. Karena kita di sini sudah menambahkan kondisi statement sama dengan atau bernilai sama. Nah, ya, jadi seperti ini untuk if else. Nah, sekarang kita akan coba analogikan ke halaman HTML kita menggunakan tabel. Misalkan di sini saya tambahkan latihan kondisi.php. Oke, di dalam latihan kondisi.php kita gunakan HTML5 seperti ini. Karena kita akan membuat sebuah tabel sama dengan yang sebelumnya, kita buat tag tabel seperti ini, lalu kita isikan tabelnya border supaya ada garis. Misalkan bordernya 1, lalu kita kasih cell padding supaya dia ada jarak dari, misalkan cell paddingnya 10, lalu kita kasih cell spacing supaya tidak menampilkan ketebalan jaraknya, kita kasih 0. Oke, lalu selanjutnya di bawah title
Ini kita kasih CSS aja ya, langsung di halaman HTML-nya. Kita kasih dia style. Misalkan untuk namanya itu adalah warna baris. Seperti ini. Saya pengen warna barisnya saya kasih background color. Misalkan orange seperti ini. Oke, di dalam tabel di sini kita tambahkan tr ini untuk baris, lalu di dalamnya td. Oke, misalkan di sini. Jadi kalau kita cek di sini pengkondisian latihan kondisi.php. Ups, ini terlalu banyak. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalkan saya duplikat 4, dia ada 4. Misalkan ini saya duplikat lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan si tr ini saya kasih dia kelas. Kelasnya misalkan warna baris seperti ini. Maka dia warna baris. Ini juga sama. Nah, untuk kondisi seperti ini misalkan kita punya 5 baris dan 5 kolom. Nah, setiap baris tersebut ketika dia posisinya ada di ganjil, dia warnanya orange, kalau digenap dia warnanya putih. Seperti itu. Kayak ini kita nggak pakai yang ini, kita akan copy atau kita akan tulis ulang yang di looping atau di materi yang sebelumnya. Misalkan kita ingin menambahkan pengulangan di dalam tabel kita tambahkan sintak PHP seperti ini. Lalu ditutup dengan PHP. Nah, di sini misalkan kita gunakan for, lalu kita inisialisasi dulu, misalkan $B ini untuk baris 1, lalu kondisinya misalkan $B lebih kecil sama dengan 5, misalkan kita pengen nambahin 5 baris, lalu incrementnya kita tulis $B plus plus seperti ini. Lalu for-nya kita tutup dengan titik. PHP seperti ini. Kita tambahkan di sini and for. Nah, ini beda dengan yang kemarin karena di sini saya menggunakan templating design. Lalu kita kasih di sini tr. Seperti ini. Nah, untuk tr-nya ini kita kasih dia kelas sama dengan warna baris. Selanjutnya di sini kita buka tag PHP lagi. Nah, sekarang kita gunakan if. Misalkan $B, B ini untuk baris ya. $B
modulus 2 sama dengan 0. Nah, maka dia nantinya akan memerintahkan si warna baris ini supaya dia ada di genap. Jadi kalau genap munculkan warna baris, kalau ganjil tidak akan memunculkan warna baris seperti itu. Di sini saya kasih titik lagi. Lalu saya tutup di sini dengan N4 lagi ya. PHP and if seperti ini. Ini bukan titik 2 tapi titik koma. Nah, di dalam warna barisnya kita tambahkan di sini PHP lagi, else. Kalau else berarti kalau misalkan tidak ganjil, tidak genap, maka dia kosong seperti itu. Oh ya, ini TR-nya harusnya ada di sini ya. Benar di sini. Nah, seperti ini. Lalu di bawah if kita tambahkan lagi untuk kolom. Ini kan kita baru barisnya aja, sekarang kita tambahkan kolom. PHP for $K ya, untuk kolom itu 1, ini inisialisasinya, lalu kondisinya $kolom lebih kecil sama dengan 5 kolom juga, lalu $kolom plus. Selanjutnya di sini kita tambahkan TD. TD seperti ini. Lalu kita looping dengan menggunakan echo, lalu di sini $baris dan $kolom. Lalu kita tutup dengan TD. Selanjutnya di sini, oh ya, ini saya lupa untuk menutup dengan titik dan PHP. Di sini kita tutup lagi PHP N4. Nah, maka jadi kita punya 5 baris dan 5 kolom. Nah, setiap barisnya itu mempunyai warna oranye ketika dia kondisinya ada di baris ganjil atau genap. Di sini kita setnya untuk genap ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ya. Kalau ganjil dia putih, kalau genap dia warnanya oranye sesuai dengan yang kita sudah kasih di CSS-nya. Kalau pengen ganjil ya berarti kita 1. Jadi apapun yang dibagi 1 maka hasilnya ganjil seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini baru baris. Nah, silahkan kalian tambahkan untuk kolom. Misalkan kolom 1 ini ganjil oranye, kolom 2 ini misalkan warnanya putih, kolom 3 oranye, kolom 4 putih. Nah, otomatis yang ini ganjil. Berarti yang ini tinggal kita implementasikan di sini seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk pengkondisian ya.
atau kondisional di dalam bahasa pemrograman PHP. See you next time and thank you.